Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan salam dan wanita dan terciptalah Tuhan dan sudah menjadi dan tinggal di antara kita. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya marilah berdoa. Allah sampaikan kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. curahkanlah rahmat-Mu kepada Supaya secara dan muridnya kami dibawa kepada Tuhan yang mulia sebab Dialah Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di hari yang terakhir dan bersyukur dan terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari yang penuh kerahmatan. Biarlah kami bisa belajar dengan tenang dan baik, hati terbuka melalui menyelami semua iman, karunia dan segala yang dapat diajarkan melalui roh kami pada pagi hari. Telah hati kami, pikiran kami dan jiwa kami untuk menerima pelajaran iman yang membuktikan melalui romo kami, Romo Gunawan, urapi dia, sehingga pemikiran, hati dan jiwa yang keluar adalah sabda daripada-Mu, sehingga kami menjadikan iman kami, memperkuat iman kami, tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan sukacita bagi kita. Dan semua doa ini kami ucapkan kepada-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, silakan pengunjung. Selamat pagi semuanya, segar-segar. Selamat pagi. Romo. Hari ini di tanggal 7 Oktober seperti sudah dibicarakan, kita umat Katolik merayakan Bunda Maria sebagai Rosarius Suci. Bunda Maria diberi gelar agung karena Yesus adalah Sang Raja. Kita sudah bicarakan hari Senin yang lalu litani Bunda Maria, salah satu dari 6 litani yang kita punya dalam gereja Katolik. Memang litani Bunda Maria adalah yang paling digemari selain sesudah Rosario. Nah, kita sudah melihat bagaimana litani itu disusun sedemikian rupa sehingga doa-doa yang semacam litani ada di mana-mana, di semua agama, dan juga di dalam kitab Mazmur yang sudah kita baca, dan sesudah susunan yang pertama, di mana Bunda Maria dimasukkan dalam lingkaran sejarah keselamatan, lalu di bawahnya kita memohon doa kepada Bunda Maria yang diberi gelar-gelar yang sangat indah. Dari gelar-gelar itu, di puji syukur, itu ada 50. Kalau kita hitung, dari Bunda Maria sampai terakhir, itu ada 50 julukan atau gelar yang dicanangkan dalam diri Bunda Maria.
dari 50 itu ada 3 bagian atau 3 gelar yang dikumpulkan. Yang pertama adalah tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan perawan yang sangat unggul. Itu yang bagian pertama. Lalu bagian yang kedua adalah gelar-gelar yang mempunyai ciri khas keibuan dan keperawanan Maria, yang kemudian diperinci lebih jauh ya, dengan julukan-julukan Maria yang ditulis dengan simbol-simbol yang kadang-kadang tidak mudah untuk dicerna atau diartikan, tapi semuanya ada latar belakang dari kitab suci. Lalu bagian yang ketiga adalah gelar-gelar Bunda Maria sebagai ratu. Ada ratu para kudus, ratu para bapa bangsa, ratu perjanjian baru, ratu para martir, pengaku iman, dan lainnya. Jadi dalam litani ada 3 kelompok itu. Kita minta doa kepada Bunda Maria yang mempunyai julukan atau gelar-gelar yang boleh dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu yang lebih agak sulit adalah gelar-gelar yang tidak biasa dalam hidup kita. Misalnya ada tahta kebijaksanaan, cermin kekudusan, dan lain-lainnya. Beberapa waktu yang lalu, dalam pertemuan lingkungan, bulan Rosario, ada seorang bapak yang bertanya, mau tanya, kalau kita doa litani kok kayaknya doa yang kita panjatkan atau kita mohon doa, itu kok doanya kepada benda-benda sih, seperti zaman animisme, dinamisme dulu, ada cermin, ada tahta, ada bejana, ada menara gading. Menara gading doakanlah kami. Bagaimana kita meminta menara gading mendoakan kita? Rupa-rupanya kita tidak melihat yang paling atas. Judulnya adalah litani kepada Bunda Maria. Lalu karena nama Bunda Maria sudah disebutkan di dalam judul, maka yang di bawahnya tidak disebutkan lagi. Sehingga disingkat menjadi apa? Misalnya Maria sebagai benteng gading atau menara gading. Itu karena nama Maria sudah dinaikkan ke atas, maka Maria yang mendapat gelar itu dikeataskan, lalu yang disebut adalah gelarnya. Maria sebagai tahta kebijaksanaan, Maria sebagai bejana rohani, begitu. Lalu disingkat bejana rohani, cermin kekudusan, dan lain-lainnya. Itu yang kemudian disebut, dijudulkan menjadi litani Bunda Maria, dikeataskan. Ya. Kalau kita merenungkan litani dan gelar-gelar yang ada di dalam litani, kita lihat relasi dan hubungan yang sangat erat, ketat, itu ada di dalam diri Maria dan Yesus. Kita tidak pernah bisa melihat Bunda Maria tanpa Yesus. Maka ketika kita berdoa litani, berdoa rosario, berdoa apa saja, kita selalu melihat bahwa di dalam diri Maria ada Tuhan Yesus. Seperti yang kita doakan setiap hari ketika Bunda Maria menjawab, Fiat mihi secundum verbum tuum, atau voluntas tua. Itu di sana hadir Yesus di dalam diri Maria. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah, secara iman, secara rohani. Sehingga dalam diri Maria itu selalu dihayati kehadiran Yesus. Ada tradisi-tradisi yang sangat kuno, di mana gereja timur itu begitu banyak.
Kalau kita ke Israel atau ziarah ke gereja-gereja di Eropa Timur, di mana tradisi ritus timur itu masih kuat, kita bisa menjumpai banyak ungkapan-ungkapan Maria yang selalu disatukan dengan Tuhan Yesus. Misalnya dalam patung-patung, dalam gambar, dalam ikon, itu Yesus senantiasa digendong oleh Bunda Maria atau digandeng atau bersama Yusuf. Jarang sekali kita temukan patung-patung yang Bunda Maria berdiri sendiri. Nah, di dalam dunia barat, kita juga masih menemukan banyak gereja yang memasang patung Maria bersama dengan Yesus. Patung Maria yang sendirian itu adalah tradisi yang lebih muda, lebih baru. Itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kitab Wahyu bab 12, ya. Di mana di sana dikatakan tentang Bunda Maria yang melahirkan dan anaknya dibawa ke atas dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit tentang Bunda Maria yang selalu berdampingan dengan Yesus. Dan itu semua tercermin di dalam doa-doa litani. Kita mulai saja yang ada di tengah yang agak susah. Kalau yang di depan, bagian yang pertama dari ketiga bagian itu mungkin bisa lebih mudah kita hayati dan kita mengerti. Misalnya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, nanti kita akan bahas yang terakhir. Sekarang kita coba mulai dari satu persatu. Kita mulai hari ini satu saja, yaitu julukan atau gelar Bunda Maria sebagai cermin kekudusan atau cermin kebenaran. Bahasa Latinnya speculum justitiae, cermin kebenaran. Coba Bapak Ibu di rumah ngambil cermin, punya cermin ya di rumah ya? Ada. Coba bawa cerminnya. Sudah? Pakai handphone ya, Mo? Hah? Pakai handphone bisa juga lihat, Mo. Boleh, pakai handphone juga boleh. Pakai handphone kita melihat. Coba kita lihat kalau cerminnya itu berada di depan kita persis, menghadap kita. Kita akan melihat siapa? Melihat kita sendiri. Wajah kita sendiri, ya. Wajah kita sendiri tercermin di sana. Sekarang dicoba cerminnya kita lihat miring. Maksudnya miring itu kalau begini kan ada di depan kita ya. Nah, coba kita lihat miringnya ke sana. Jadi kita lihat cerminnya dari sudut kemiringan. Jelas ya? Yang kita lihat siapa? Tembok. Ya, ada tembok. Mungkin tembok itu ada orangnya, ya. Kita melihat orang yang ada di cermin kita, bukan? Kita tidak melihat wajah kita, tapi kita lihat orang lain yang ada di cermin itu. Jelas? Iya. Ya. Sekarang Bunda Maria mendapatkan gelar cermin kekudusan. Cermin itu adalah Bunda Maria. Jadi kita melihat cermin berarti kita melihat Bunda Maria, oke? Ya. Ya. Lalu cermin yang kita lihat itu bukan wajah kita, tapi wajah orang lain. Jadi Bunda Maria sebagai cermin kekudusan, Bunda Maria memantulkan, ya, memantulkan atau memperlihatkan kepada kita wajah orang yang dipantulkan. Siapa yang dipantulkan itu? Kalau kita melihat cermin kekudusan, adalah Bunda Maria memantulkan yang Maha Kudus, memantulkan Tuhan Yesus sendiri yang kita imani. Jadi di dalam Bunda Maria, Yesus yang tercermin di dalam wajahnya, dalam dirinya, dalam pribadinya. Jelas ya?
Jadi kalau kita melihat Bunda Maria, melihat cermin, kita sebetulnya melihat Yesus yang ada di dalam diri Bunda Maria. Itu semua bisa terjadi kalau cermin itu bersih. Cermin itu mengkilap. Cermin itu tidak kotor. Maka Bunda Maria yang suci itu 100% mampu memantulkan Yesus yang hadir di dalam diri kita. Sehingga kalau kita melihat Bunda Maria, kita melihat Yesus sendiri. Lain halnya kalau cermin itu misalnya pecah atau remuk atau kotor, pasti tidak pernah bisa memantulkan wajah Yesus, wajah orang yang ada dalam cermin itu. Tapi karena kita percaya Bunda Maria adalah Bunda yang suci tanpa noda dosa, maka saat kita melihat cermin itu, justru cermin itu nggak kelihatan. Tetapi yang kelihatan adalah wajah Tuhan Yesus yang dipantulkan. Kita sudah beberapa kali melihat atau mungkin pernah mengalami ketika kita berjalan, di depan kita sebetulnya ada kaca ya. Tapi karena saking bersihnya kaca itu, sehingga kita nggak tahu kalau di situ ada kaca, malah nabrak. Beberapa kali jidat kita berdarah gara-gara nabrak kaca. Di seminari itu beberapa kali terjadi, dosen-dosen para romo itu kan kadang-kadang merokok ya. Dan ketika rokoknya sudah puntungnya panjang, dia mau membuang keluar, tapi nggak tahu bahwa itu ada kaca jendela. Kaca puntung rokoknya. Atau Romo Grunen yang ahli teologi terbaik di Indonesia, sudah almarhum, itu kalau rokok pakai pipa itu. Dia mau membuang abunya di luar, jendela nabrak jendela pipanya. Itu adalah sebuah ungkapan gambaran dari gereja bahwa Bunda Maria, Bunda yang suci, itu mampu memantulkan wajah Yesus. Kalau kita mungkin tidak mampu memantulkan 100% wajah Yesus karena kita sebagai cermin, itu cerminnya banyak dosa, banyak kotor, banyak remuk mungkin. Semakin kaca itu tidak bersih, semakin tidak mampu memperlihatkan wajah Yesus kepada dunia. Oleh karena itu, dengan renungan cermin yang Maha Kudus, kita mau diajak untuk selalu membersihkan cermin-cermin kita setiap hari supaya mampu memantulkan wajah Yesus. Wajah Yesus yang seperti apa yang kita perlihatkan dalam cermin itu, memperlihatkan bagi sesama kita, kaum beriman, sebuah kebenaran Allah atau kekudusan Allah. Artinya tindakan Allah yang tampil di dalam diri Yesus, itulah yang menyelamatkan kita, membenarkan kita. Maka disebut cermin kebenaran atau cermin kekudusan. Yang menguduskan kita manusia melalui peristiwa-peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bagaimana manusia yang seluruhnya benar dan kudus itu terjadi, itu berkat tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu semua tampak sepenuh-penuhnya, sempurnanya di dalam pribadi Bunda Maria. Kalau kita sedikit melihat bagaimana gereja menghubungkan Bunda Maria sebagai cermin kekudusan, itu ada di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 1 ayat 30. Meskipun itu kadang-kadang tidak mudah untuk menafsirkan ayat itu, tetapi para ahli kitab suci menampilkan surat Paulus itu sebagai sebuah permenungan tentang Bunda Maria yang menjadi pantulan wajah Yesus, wajah Allah yang kudus, yang membenarkan, menguduskan,
dan menjadi Tuhan kita yang menyelamatkan manusia. Ayat itu berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tuhan Yesus yang ditampilkan oleh Bunda Maria, Allah yang Maha Kudus yang tampil dalam diri Yesus, itu begitu jelas tampak dalam diri Bunda Maria. Dia yang membenarkan kita yang bersalah, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Artinya apa? Kita semua yang sebetulnya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi berkat darah Kristus kita dibenarkan dan diselamatkan. Kita semua yang berdosa menerima pengampunan dan ditebus serta mendapatkan kekudusan dari Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Artinya Bunda Maria adalah pribadi yang memantulkan wajah Yesus dan menerima sebagai orang pertama, menerima kebenaran, kekudusan, tanda kutip, rahmat penebusan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan merenungkan cermin kekudusan, kita mau mohon berkat Tuhan supaya cermin yang kita pantulkan kepada dunia, kepada sesama, setiap hari dibersihkan oleh Tuhan, sehingga sempurnalah pantulan itu, sehingga ketika orang melihat kita, bisa melihat Yesus sendiri yang hadir di dunia ini, dalam diri kita juga. Mohon berkat Tuhan supaya itu boleh terjadi dari hari ke hari. Amin. Amin. Mantap, Mo. Monggo. Mantap. Iya, dalam banget. Romo, Ya. surat Paulus nomor berapa tadi Romo? Ayatnya Romo? 1 Korintus 1:30. 1 Korintus bab 1 ayat 30. Ya. Mungkin bisa dibaca dari ayat sebelumnya. Ya. Tapi intinya Paulus mewartakan bahwa Yesus adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus, ya. Allah hadir dalam diri Yesus, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita semua. Itu tercermin dalam diri Bunda Maria. Itu artinya cermin kekudusan. Jadi Maria sebagai cermin kekudusan, cermin kebenaran Allah. Begitu kira-kira. Ya, silakan. Jadi semua ada landasan kitab suci. Nanti hari Jumat kita mulai dengan tahta kebijaksanaan. Bertanya atau sharing, silahkan. Saya hanya ingin berkomentar aja, Mo. Dengan mendengar ulasan Romo pagi ini, itu tuh begitu mulianya dan begitu kudusnya Bunda Maria, sehingga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi baitnya Yesus, ya. Jadi saya semakin kagum sama Bunda Maria. Saya tidak menyangka begitu dalamnya seperti ini makna cermin kekudusan itu gitu loh. Baru tahu hari ini saya, Mo. Terima kasih banyak. Yuk silakan teman-teman yang lain. Saking terpananya ini, Mo, jadi pada diam semuanya. Romo, berarti kalau kita marah harus melihat cermin ya, supaya tidak jadi marah ya. Kalau cerminnya itu kotor, ya sudah, nggak bisa memantulkan
bercermin juga ya, seperti Bunda Maria, tapi tidak sebersih Bunda Maria. Sehingga ketika kita atau orang lain melihat kita, tidak bisa memantulkan wajah Tuhan karena kotor, karena dosa, karena kelemahan kita. Maka tugas kita lah untuk setiap hari mohon dekat Tuhan supaya dapat menjadi cermin yang memantulkan wajah Yesus. Wajah kasihnya, wajah belas kasihnya, wajah cintanya. Amin. Selamat pagi Pak Markus, ini Pak Markus baru gabung. Selamat pagi, maaf. Ya. Betul. Ini ada teman-teman kita Legio selain Pak Markus, Bu Beliana ikut Legio ya? Iya. Iya, mungkin Bu Beliana atau Pak Markus bisa sharing mengenai Bunda Maria deh, berhubungan dengan cermin kekudusan ini. Karena saya yakin teman-teman dari Legio Maria itu hubungannya secara personal dengan Bunda Maria itu dekat sekali. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat dijiwai oleh Bunda Maria. Boleh disaringkan Pak Markus Orong, Bu Wiliana yang tergabung dalam ini, supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami dan bisa menjiwai seperti Bapak Ibu yang sudah dilakukan saat ini. Yuk silakan Bu. Oh, saya belum tahu. Saya masih belajar. Saya baru masuk, jadi saya belum ikuti dari mana yang kita. Ya, kalau Legio Maria memang perjuangan kita untuk supaya membawa lebih banyak orang mencintai dan bekerja untuk meningkatkan iman. Jadi ya saya sendiri pengalaman pribadi mengikuti Legio itu akhirnya menyenangkan karena di situ saya setiap hari waktu saya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri saya kepada Tuhan melalui doa-doa yang mengatakan bahwa Legio terlalu banyak doanya. Sebetulnya ya boleh berpikir begitu, tetapi kalau saya sendiri kesempatan untuk mengisi waktu saya itu dengan sekitar kegiatan yang bisa menguatkan saya dan punya waktu banyak, jadi saya bisa lebih banyak waktu berdoa. Dan yang menggembirakan itu karena kita juga mendoakan orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain hanya melalui doa saja, karena keterbatasan kita masing-masing. Jadi kita bisa dari rumah mendoakan orang. Jadi pentingnya kita di Legio itu adalah menghadiri rapat, dan dalam rapat mingguan itu kita berdoa dan memberikan perhatian dalam doa kepada mereka-mereka yang juga saya merasa saya bisa berbuat sesuatu melalui doa untuk orang lain di komunitas ini. Kita berdoa pada dasarnya sebelumnya saya selalu bermohon untuk diri saya, tetapi memperhatikan yang lain itu tidak, sehingga dengan Legio Maria saya merasa saya terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk orang lain yang belum kita kenal pun. Kalau dia mengalami kesulitan, bukan biasanya kita itulah yang mengikuti kehidupan kami setiap hari. Saya merasa itu, dan kemudian ketika masuk di Legio, ya saya kebetulan saja memimpin terdahulu, satu-satunya presiden yang ada itu meninggal dan saya disuruh ganti, ya, dan saya bisa memobilisasi mereka sehingga ya, kita giatkan kegiatan devosi kepada Bunda Maria untuk
lain, menolong orang lain, ya kita mobilisasi. Sehingga pada waktu itu Legio sudah mulai berkembang karena mereka bisa dimobilisasi untuk melakukan kunjungan. Itu yang membuat saya tertarik dan ingin berusaha ada di sekitar Legio selama saya masih mungkin dari saya itu saja dulu. Ini bagaimana Bu Billy lihat kita? Oksigen yang lain, Bu Erni ada enggak ya? Masuk enggak? Bu Erni belum gabung, belum. Ya. Jadi ya itu saja mungkin, kalau ada yang mau sharing silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Markus. Jadi melalui doa rutin, rapat, kegiatan mengunjungi dan mendoakan orang lain itu yang membawa kita ke kekudusan ya Mo ya. Tanpa kita sadari hidup kita makin lama pelan-pelan kita berubah gitu menuju kekudusan gitu ya Mo ya. Iya. Ya, siapa yang mau menambahkan atau mau bertanya kepada Romo? Setengah 7. Iya, sudah setengah 7. Oh iya, silakan Pak Renaldi. Ya. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Cermin kekudusan. Cermin kami telah Kau bersihkan melalui penebusan Tuhan Yesus mati kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Berilah kami berkat-Mu di dalam kami bisa membersihkan cermin-cermin kami dalam kehidupan kami hari-hari ini. Sehingga terpantul sukacita, damai, dan cinta kasih kepada orang di sekitar kami. Untuk itu kami mohon berkat, supaya melalui tangan Romo Gunawan memberikan berkat pada kami, untuk membersihkan, membuat cermin-cermin kami pada hari-hari ini lebih bersih, lebih bersih, lebih bersih. Kami mohon berkat melalui tangan Romo Gunawan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat dari surga turun berlimpah kepada kita semua. Kita semakin menuju kepada kesempurnaan kasih dan kesucian hidup Kristiani, sehingga boleh memantulkan wajah Yesus di tengah kebersamaan kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih.